Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang determinan dan inverse pada matriks. Tapi kalian harus membaca-baca dulu materi sebelumnya, yaitu mengenai konsep dasar matriks dan operasi aljabar pada matriks. Karena ketiga materi ini itu saling berhubungan antara satu dan lainnya. Oke, langsung saja ya kita masuk ke materi determinan dan inverse pada matriks. Yang pertama ada determinan matriks persegi. Apa sih itu determinan matriks persegi? Nah, determinan itu merupakan hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama yang dikurangi dengan hasil kali elemen-elemen pada diagonal samping. Nah, determinan ini itu dibagi menjadi dua. Jadi ada yang ordonya 2x2 dan ada yang ordonya 3x3. Nah, misalkan kita punya matriks A di mana elemennya itu ada A11, A12, A21, A22. Maka determinannya itu adalah det A dilambangkan dengan det A, mutlak A sama dengan A11, A12, A21, A22. Jadi ini ya diagonal utama A11 dikali A22 dikurangi dengan diagonal samping A21 dikali A21. Lalu selanjutnya untuk matriks yang berorder 3x3 nanti ada caranya lagi seperti ini. Nah, cara penyelesaian determinan pada matriks persegi yang berorder 3x3 itu ada beberapa cara. Yang pertama itu ada cara Sarus. Cara Sarus ini merupakan cara yang kita meletakkan elemen-elemen pada samping kanan. Nah, jadi langkah-langkahnya itu yang pertama, tulis kembali elemen-elemen pada kolom 1 dan 2 di sebelah kanan garis vertikal. Tuh kayak gini ya. Nah, lalu di sini kan A11, A12, A31, A13. Nah, di sebelah kanannya itu ditulis lagi kolom 1 dan kolom 2. Jadi dua kolom ini itu ditulis lagi di sebelah kanan. Kemudian jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama. Nah, diagonal utama itu ada di A11, A22, A33, A21, A23, A31, A13, A21, A32 dikurangi dengan hasil kali dari elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping. Nah, yang ini ya, yang warnanya hijau, ini adalah diagonal samping. Nah, yang kedua itu ada cara ekspansi kofaktor, di mana cara ekspansi kofaktor ini dibagi menjadi cara minor, kofaktor, dan ekspansi kofaktor. Nah, apa sih minor? Minor itu adalah suatu unsur dalam determinan yang dihasilkan setelah terjadi penghapusan baris dan kolom di mana unsur itu terletak. Nah, jadi misalkan kita ingin menentukan determinan dengan minor baris ke-1 kolom kedua. Nah, maka si baris ke-1 dan kolom kedua itu kita hilangkan. Nah, lalu yang kedua ada kofaktor. Kofaktor dari suatu unsur adalah minor unsur itu berikut tanda. Kofaktor dari suatu unsur yang terletak pada garis ke I dan ke J dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi rumus kofaktor itu adalah negatif 1 pangkat I plus J dikali MIJ, di mana MIJ ini merupakan minor. Nah, jadi penentuan tanda determinan matriks persegi berorder 3x3 ini 3x3 itu seperti ini ya. Lalu selanjutnya ada ekspansi kofaktor. Nah, langkah-langkahnya itu pilih sembarang baris atau kolom yang akan diekspansi. Di ekspansi itu seperti dihilangkan gitu.
Lalu, jumlahkan hasil kali masing-masing unsur yang dipilih secara baris atau kolom dengan kofaktornya. Nanti kita akan bahas contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, tentukan determinan dari matriks-matriks berikut. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu tentukan determinan dari matriks-matriks berikut. Untuk yang pertama itu matriks Q, yaitu 5, 7, 3, 6. Cara mencari determinannya itu adalah mengalihkan diagonal utama, yaitu 5 dikali 6 dikurangi diagonal samping, yaitu 7 dikali 3 sama dengan 30 dikurangi 21, hasilnya yaitu 9. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu matriks R yang ordonya 3 kali 3. Situ ada 2, 4, negatif 3, negatif 1, 2, 4, 3, 1, 5. Nah, ditambah 2 elemen, 2 kolom di samping kanan, yaitu 2, 4, negatif 1, 1, 2, 4. Nah, kemudian kita kalikan elemen-elemen pada diagonal utama. Nah, 20 ditambah negatif 1 dikali 1 dikali negatif 3, yaitu 3 dikali 1 dikali 4 dikali 4, yaitu 48, dikurang negatif 1 dikali 4 dikali 20. Tiga dikali 2 dikali 3, yaitu karena dia minus, nah minus 18, jadi 20 ditambah 3 ditambah 48, negatif ditambah negatif, jadi ditambah 20 dikurang 8 ditambah 18, jadi hasilnya itu adalah 101. Yang kedua, tentukan determinan matriks berikut menggunakan minor dan kofaktor pada baris ke-1 dan kolom soal selanjutnya, yaitu menentukan determinan menggunakan minor dan kofaktor. Nah, di sini itu menggunakan minor dan kofaktor pada baris ke-1 dan kolom kedua. Jadi, kita tutup baris ke-1 dan kolom kedua. Nah, sehingga diperoleh M12, yaitu 2, negatif 1, 0, dan 0. Kemudian kita kali seperti biasa, diagonal utama dikurangi diagonal samping. Nah, sehingga diperoleh hasilnya itu untuk minornya yaitu 0. Selanjutnya untuk kofaktor, karena baris ke-1 dan kolom kedua, maka kita tulis K12. Nah, dimana rumusnya itu negatif 1 pangkat I ditambah J dikali MIJ atau M12 untuk minor 12 ya. Nah, berarti kita langsung masukkan saja negatif 1 pangkat 1 ditambah 2 dikali minornya yang tadi. Nah, negatif 1 pangkat 3 dikali 0, berarti kan negatif 1 dikali 0 yaitu 0. Yang ketiga, tentukan determinan matriks berikut menggunakan ekspansi kofaktor menurut baris ketiga. Selanjutnya yaitu inverse matriks persegi. Jika A dan B adalah matriks persegi berordo 2 kali 2 sedemikian sehingga berlaku A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan I, di mana I ini itu merupakan matriks identitas. A disebut inverse B dan sebaliknya B disebut inverse A. Nah, notasi matriks inverse itu dilambangkan dengan A pangkat negatif 1. Nah, selanjutnya ini ada inverse matriks persegi berordo 2 kali 2. Jika sebuah matriks A
A11, A12, A21, A22 dengan determinan A itu A11 diagonal utama dikurangi diagonal samping, maka inverse dari matriks A itu adalah A inverse sama dengan 1 per det A dikali adjoin dari matriks A. Adjoin matriks A itu kalau misalkan ordonya 2 kali 2, posisi A11 elemen A11 sama A22 itu ditukar. Jadi A22 di atas, A11-nya di bawah. Berarti untuk yang diagonal utama itu ditukar ya. Posisi diagonal utama itu ditukar. Lalu posisi untuk diagonal samping itu dilawan. Maksudnya dilawan itu kalau misalkan dia tandanya negatif jadi positif. Tapi kalau misalkan dia tandanya positif jadi negatif. Nah, dengan syarat determinan A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, pada inverse matriks itu berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, A dikali B inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Yang kedua, A transpose inverse sama dengan A inverse transpose. Nah, lalu bagaimana untuk matriks yang berorder 3 kali 3? Misalkan, kita punya matriks dengan elemen-elemen seperti ini. Maka, inverse matriks A adalah sama. Jadi, A inverse sama dengan 1 per det A dikali adjoin A. Tapi, nyari adjoinnya itu beda dari yang matriks untuk order 2 kali 2. Jadi misalkan satu-satu dicarinya. Dari yang pertama itu kita tutup dulu nih baris 1 sama kolom 1 di sini ya. Baris 1 sama kolom 1. Berarti sisanya itu tinggal A22, A23, A32, A33 begitu seterusnya. Begitu seterusnya sampai semuanya sudah terbagi dari kolom baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3, baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2, baris 3 kolom 3 sampai semuanya terselesaikan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soalnya. Diketahui matriks-matriks berikut. Matriks A elemennya 3, negatif 1, negatif 5, 2. Matriks B elemennya 2, 1, 5, 3. Tunjukkan bahwa matriks A dan B merupakan dua matriks yang sama. Itu adalah diketahui dua buah matriks A dan B. Lalu pertanyaannya itu tunjukkan bahwa matriks A dan B itu merupakan dua matriks yang saling inverse. Nah, syarat dari dua matriks dapat dikatakan saling inverse itu jika A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan I, di mana I-nya itu adalah identitas. Nah, kita satu-satu dulu ya. Yang pertama itu A dikali B. Nah, di sini tinggal dikali baris. Nah, kemudian tinggal kita kalikan baris dikali kolom. Berarti ini ya 3 dikali 2 dikurang 1 dikali 5 itu negatif 5. Kemudian negatif 5 dikali 2 ditambah 2 dikali 5. Terus yang sebelah kanannya 3 dikali 3 tip 3 kan 1 dikali negatif 3 ya. Terus negatif 5 ditambah 2 dikali 3. Nah, hasilnya itu 1 0 0 1, yaitu matriks identitas. Nah, kemudian yang keduanya itu adalah B dikali A. Sama juga prosesnya ya, perkalian matriks, yaitu baris dikali kolom.
Nah, diperoleh hasilnya itu 1, 0, 0, 1, sehingga terbukti kalau misalkan matriks A dan B itu merupakan dua matriks yang saling inverse. Oke, selanjutnya yaitu penyelesaian persamaan matriks. Misalkan A, B, dan X adalah matriks-matriks persegi berordo 2 kali 2 dan A adalah matriks non-singular yang mempunyai inverse yaitu A inverse. Nah, penyelesaian persamaan matriks A dikali X sama dengan B adalah X sama dengan A inverse dikali B. Lalu yang kedua, penyelesaian persamaan matriks XA sama dengan B adalah X sama dengan B dikali A inverse. Jadi kalau misalkan A-nya itu posisinya di depan X, maka di ruas sebelah kanannya pun A ini akan di depan huruf B, A inverse-nya maksudnya ya. Nah, lalu kalau misalkan posisi A-nya itu di belakang huruf X, maka posisi di sebelah kanannya pun atau di ruas kanannya pun dia berada di belakang huruf B, A inverse-nya itu ya. Seperti itu. Lalu di sini ada contoh soalnya. Tentukan matriks-matriks sebagai berikut jika P adalah matriks dengan elemen negatif 5, 3, 3, negatif 2 dan Q adalah matriks dengan elemen 3, negatif 1, 2, dan 4. Tentukan matriks X berordo 2 kali 2 yang memenuhi persamaan-persamaan matriks berikut. Nah, jadi persamaannya itu ini dan ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.